Jangankan seluruh harta kita diminta, nyawa kita ini loh kalau diminta, kata Nabi Muhammad, wajib kamu berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang berbakti, menjadi orang-orang yang berbuat baik, menjadi orang-orang yang selalu menunaikan haknya Allah dan hak-hak hambanya Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, dan berbuat baik kepada istri, anak, dan budak, dan juga berbuat baik kepada tetangga, sahabat, dan orang muslim, dan semuanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian sampai meninggalkannya atau melupakannya, karena Allah telah mengancam bagi orang yang melalaikannya dan tidak mau mengerjakan hal tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya kedua orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berbakti kepada mereka berdua dan menyenangkan atau berbuat baik kepada mereka. Dan Allah telah melarang kita untuk durhaka kepada mereka. Allah sangat mengancam dan memberi peringatan yang sangat keras di dalam kitabnya yang agung dan lewat lisan nabinya Muhammad SAW yang mulia. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah telah menetapkan kepada kalian, dan Allah Tuhan kalian telah menetapkan kepada kalian, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Jika salah satu di antara keduanya telah mencapai usia lanjut atau keduanya mencapai usia lanjut, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan dan jangan sampai membentak mereka berdua. Katakan kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang mulia. Kemudian rendahkan diri kalian dengan sifat kasih sayang dan berdoalah kepada Allah, ya Allah kasihanilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku ketika waktu aku kecil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, aku wasiatkan kepada manusia untuk kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibunya, yang dimana susah dan di atas kesusahan, yang dimana ibunya telah menyusui kepadanya selama 2 tahun, hendaknya mereka itu bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya mereka kembalinya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah telah membarangkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sifat tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Allah telah membarengkan sifat syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sampai kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan Allah juga berfirman, dan aku telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang dimana ibunya telah mengandung dalam keadaan sakit dan telah melahirkannya dengan keadaan sakit. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dari sahabat Abdul bin Mas'ud pernah bertanya bahwasanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Muhammad mengatakan, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, selanjutnya apa ya Rasulullah? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak di dalam murkanya orang tua. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara
yang dimana seseorang melakukan salah satu 3 perkara tersebut, maka amal ibadahnya tidak akan bermanfaat sama sekali, alias tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang syirik, menyekutukan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang lari dari peperangan. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, termasuk paling besarnya dari dosa-dosa besar ada 3, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah, kemudian durhaka kepada orang tuanya, dan bersaksi palsu. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, yaitu seseorang yang menangi kedua orang tuanya atau salah satunya ketika mencapai usia lanjut, tapi salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jalankan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat, memberi perintah kepada kita sangat banyak. Dan di antaranya wasiat dan perintah Allah yang paling utama, salah satunya adalah menyenangkan hati kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, dan juga lewat lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, jangan sampai sekali-sekali engkau pernah mengatakan kepada kedua orang tuamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan berkata-kata kasar, Pak, maaf, jangankan kita menolak permintaan orang tua, ngatakan saja itu sudah haram di dalam Al-Qur'an. Langsung Nabi Muhammad bersabda di depan para sahabatnya, man faddala zaujatahu ala ummi laknatullah alaih. Barang siapa seorang laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, maka laki-laki tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, Anda cinta istri silahkan, Pak. Anda cinta kepada anak silahkan, tapi jangan sampai melupakan orang tua. Kebanyakan dari kita ini kalau sudah berkeluarga, ingatnya sama istri terus, ingatnya sama anak terus, orang tua sering dilupakan. Jangan, bukan berarti kita menyepelekan istri anak kita, bukan. Kalau Anda cinta kepada istri, cinta kepada anak, kepada orang tua Anda harus lebih daripada istri dan anak. Ini enggak yang dibelikan oleh-oleh terus, istrinya terus, yang dibelikan oleh-oleh anaknya, orang tuanya enggak pernah dihiraukan. Jangan dikira, wah minta maaf, saya kebutuhan saya ini sudah banyak, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri, saya punya anak, nggak bisa saya memenuhi kebutuhan orang tua saya. Maaf, kebutuhan Anda terhadap istri dan anak orang tua itu lebih didahulukan orang tua. Lebih baik istri Anda, anak Anda lapar daripada orang tua Anda yang lapar. Kalau laki-laki, hati-hati. Ya, jangan alasan saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, punya anak, nggak bisa nafkahi orang tua. Nggak ada, itu kewajiban laki-laki, kata Nabi. Kalau Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tua Anda, tapi bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak, bakal dilaknat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita alasan berbagai macam untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tua. Jangan. Akhirnya nasib kita lebih daripada Alqamah. Ya, Alqamah seorang sahabat Nabi, ahli ibadah, di akhir umurnya aja seperti itu, apalagi kita, Pak, orang biasa, bukan sahabat Nabi, bukan ahli ibadah, kemudian menyanyiakan orang tua, waliyadzubillah min dzalik, nggak ada harapan hidupnya, nggak ada harapan. Ya, jadi jangan alasan. Ya, orang tua kalau minta apa jangan pernah ditolak, walaupun Anda nggak mampu, katakan iya. Nanti ada rezeki, Bu, Pak, saya belikan. Jangan ditolak. Wah, Pak, minta maaf, saya nggak ada uang. Jangan, katakan iya, untuk nyenengkan saja. Iya, Pak, nanti kalau ada rezeki langsung saya belikan. Saya usahakan saya dapat rezeki, doakan, Pak, ya. Seperti itu. Ya, ini ngeluh terus dengan orang tuanya kadang-kadang. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, sampai Anda lihat ada seorang sahabat
mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong nasihati bapakku ya Rasulullah. Aku ini sudah punya istri, punya anak. Masa tiap hari bapakku minta terus uang kepada aku? Aku ini punya tanggungan, kata sahabat tersebut. Ngelapor ini sahabat yang masih muda nih, yang baru kawin, yang punya istri, punya anak, ngelapor kepada Nabi karena bapaknya tiap hari minta uang. Akhirnya didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW bapaknya, wahai fulan, apakah benar kamu tiap hari minta uang dengan anakmu ini? Si ayah noleh kepada si anak, wahai anak, gara-gara ini kamu ngelapor kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak ingat ketika kamu kecil minta apa nggak pernah aku tolak? Ketika kamu mulai kecil sampai besar aku membiayai hidupmu, aku tidak minta balasan kepadamu. Apakah ini balasanmu kepadaku? Dulu kamu kecil, kamu sakit, aku sampai nggak bisa tidur. Kalau aku nggak punya uang, utang sana sini untuk biaya obatmu, apakah ini balasanmu kepada aku ketika aku sudah tua? Sambil menangis ini bapak, sambil mengatakan, ya Rasulullah, minta maaf. Kalau aku bisa bekerja ya Rasulullah, aku nggak bakal minta uang kepada anakku ya Rasulullah. Aku ini sudah tua ya Rasulullah, nggak bisa bekerja, nggak ada orang yang mau memperkerjakan aku, kata orang tua tersebut. Aku ini punya anak yang masih kecil. Jadi aku minta kepada anakku yang paling besar ini untuk biaya hidup adiknya sendiri yang kecil. Kalau masih adiknya nggak ada, bahasanya aku nggak bakal minta walaupun aku kelaparan, nggak apa-apa. Jadi maaf aku minta ini bukan untuk keperluanku ya Rasulullah. Nangis Pak Nabi Muhammad SAW. Mendengar pernyataan orang tua yang ikhlas ketika mendidik anaknya, membiayai anaknya, nggak taunya ketika sudah besar anaknya mengeluh dengan bapaknya dengan alasan keluarganya. Sudah punya istri, punya anak, nangis Nabi. Nabi Muhammad langsung mengatakan, anta wa maluk li abik. Wahai pemuda, jangankan seluruh hartamu diminta oleh orang tuamu, jiwamu kalau diminta wajib kamu berikan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf Pak, kita ini kalau dimintai harta dengan orang tua jangan ngomel. Jangankan seluruh harta kita diminta, nyawa kita ini loh kalau diminta, kata Nabi Muhammad, wajib kamu berikan. Kalau enggak anak durhaka. Bayangkan seandainya nyawa ini kalau bisa dikasih kepada orang tua, wajib dikasih. Jangan, nggak boleh. Wajib kita nyenangkan orang tua kita. Jangan sampai kita perhitungan dengan orang tua. Kadang anak ini kalau sudah berkeluarga lupa dengan orang tuanya, nggak pernah kasih kabar. Coba kalau dia yang keluar kota, sehari sekali telepon istrinya, telepon anaknya, kangen. Kalau sehari nggak telepon anak dan istrinya. Tapi coba kalau orang tuanya sebulan nggak pernah dia telepon. Kalau beda kota, seminggu sekali nggak pernah ditelepon, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang maaf bertahun-tahun nggak pernah ngasih kabar dengan orang tua. Tapi kalau jauh dengan anak, wah kangennya luar biasa. Seminggu aja nggak telepon anak, langsung pengen video call. Kangen dengarkan suara istri, kadang-kadang telepon sampai tengah malam. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah dikasih kabar. Itu jangan. Maaf kita ini Pak yang punya anak, kita kan cinta dengan anak kita. Anda siap berkorban untuk apapun untuk anak Anda. Orang tua kita dulu itu seperti kita. Kalau kita sudah bahasanya orang tua itu siap berkorban, cintanya luar biasa kepada kita, ya kita balas. Jangan malah kita lupakan. Orang kalau rata-rata maaf Pak, kalau sudah berkeluarga banyak yang melupakan jasanya orang tua. Yang diingat terus istri sama anaknya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.